dilarang ya. Itu karena kawin kontrak sebenarnya kan hanya perjanjian yang saling menguntungkan dari wanita WNI dengan laki-laki WNA. Karena itu bersifat feodalisme, maka kemudian dilarang pada saat itu ya. Kita teruskan tentang analisis kritisnya ya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 ya. Jadi pasal 29 ayat 1, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat. Kemudian penafsiran di MK, pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis. Ini penafsirannya seperti itu. Karena MK pada analisa hukumnya mengatakan bahwa yang namanya perkawinan itu adalah perjanjian. Maka perjanjian itu bisa dilaksanakan di atas perjanjian. Jadi perjanjian intinya adalah perkawinan, kemudian perjanjian yang ada di atasnya adalah perjanjian perkawinan. Jadi perkawinan itu ada perjanjian, tetapi perjanjian perkawinan di atasnya lagi. Jadi ada dua perjanjian berlangsungnya perkawinan ini. Ini analisa yuridisnya dari Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Ini sehingga mengakibatkan memperbolehkan membuat pada saat. Jadi bukan hanya sebelum perkawinan, tetapi pada saat perkawinan pun diperbolehkan untuk membuat sebuah perjanjian. Karena roh dari sebuah perkawinan adalah perjanjian. Atau unsur yang paling hakiki dari perkawinan itu adalah perjanjian. Tadi di awal sudah sampaikan bahwa kalau dalam Islam kan namanya ijab kabul. Ijab itu adalah penawaran, kabul adalah penerimaan. Maka kata-katanya adalah saya terima. Saya terima nikahnya. Otomatis sudah terjadi penerimaan, itu sudah terjadi perjanjian. Itu. Ini secara hakikinya seperti itu. Kemudian pasal 29 ayat 3, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Sedangkan penafsirannya, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ini. Karena dulu yang namanya perjanjian perkawinan, pranikah itu hanya mengatur satu, adalah harta benda. Jadi penghasilan dari suami dan penghasilan dari istri itu dibedakan. Mengatur di dalamnya juga tentang kebendaannya. Ini nanti kalau terjadi perceraian bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi itu kan dibuat sebelum. Padahal di dalam kurun waktu atau interval perkawinan itu kan banyak sekali hal-hal yang terjadi. Contoh tadi, si suami usahanya bangkrut, istrinya mempunyai harta bawaan, warisan dari orang tua atau hibah atau kado perkawinan ya, yang nilainya lumayan ya. Itu kalau tidak ada perjanjian perkawinan itu bisa menjadi sebuah jaminan, sebuah boros, dan itu akan masuk menjadi penjamin, artinya bisa untuk nutup hutang-hutang suaminya. Padahal usahanya itu adalah usaha suaminya. Walaupun notabene yang namanya usaha suami kan itu untuk keluarga. Siapa keluarga? Tentunya anak dan istri. Kan sangat naif kalau dikatakan bahwa suami berusaha, kalau untung istri ikut menikmati, tetapi kalau suami bangkrut istri tidak mau ikut menanggung. Ini kan sangat naif. Ini. Tetapi di dalam rentan perjalanan perkawinan banyak sekali kegiatan kejadian-kejadian yang akan membuat ya, satu, tidak terlindunginya kepentingan istri, jelas itu. Apalagi tadi yang sampaikan di awal, si suami karena sudah sangat kaya raya gitu, kemudian punya simpenan dan poligami,
bukan poligami, karena kita tidak mengenal poligami ya, kecuali secara syirik ya, nikah siri. Kemudian membelikan sebuah aset. Nah, ini yang bermasalah. Aset ini punya siapa? Punya suami atau punya selingkuhannya, atau punya istri keduanya, istri siriknya ya. Kalau tidak boleh dikatakan perselingkuhannya, punya istri siriknya. Ini punya siapa? Harta bersama atau apa gitu. Tadi yang Pak Pri sampaikan. Jadi melalui putusan MK mengubah 3 dari 6 karakteristik, yaitu yang masa pembuatan, mulai berlaku, kemudian berakhirnya perjanjian perkawinan pasca putusan MK merupakan perjanjian yang benar-benar berbeda dengan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan sebelumnya. Sederhananya, perjanjian perkawinan yang semula dimaknai sebagai prenuptial agreement kini menjadi prenuptial agreement dan postnuptial agreement. Jadi sudah ada 2. Kemudian bagaimana untuk kalau kita membuat postnup, apakah prenupnya berakhir? Ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi kalau kita melihat dari hierarki undang-undang ya, atau dari peraturan ya, yang namanya peraturan dibuat yang terbaru akan mengakhiri dari peraturan sebelumnya, kecuali disebutkan di dalam pasal tersendiri bahwa peraturan sebelumnya masih berlaku. Tetapi secara hukum yang namanya aturan terbaru adalah mengakhiri dari aturan sebelumnya. Ini. Jadi Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa perihal inkonstitusionalitas pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan memunculkan pencampuran harta tidak lagi relevan untuk dibahas, karena perjanjian perkawinan yang bisa memunculkan pemisahan harta bisa dibuat kapan saja. Tetapi ada juga sebuah pertanyaan. Yang pertama, Pak, pada saat kita akan membuat postnup, itu kan ada skala kepentingan. Karena apa? Mungkin, ini kira-kira usaha dari suami saya itu akan begini, maka saya harus membuat postnup. Dan ini kalau terjadi di perkawinan campuran, itu sangat diuntungkan siapa? Tentunya dari si wanitanya, istrinya. Kenapa? Ya namanya kalau laki-laki WNA itu sangat rentan. Pertama, asetnya itu harus diserahkan ke negara pada saat berakhirnya perkawinan. Kemudian usaha-usahanya, dia kan mempunyai usaha di Indonesia, mempunyai usaha di luar negeri, mempunyai aset di Indonesia, mempunyai aset di luar negeri. Kalau aset di Indonesia jelas ada aturannya, kita punya regulasinya. Tetapi untuk aset yang di luar negeri, bagaimana? Padahal diperolehnya adalah pada saat berlangsungnya perkawinan. Ini. Dan ini akan menjadi problematika lagi kalau si laki-laki WNA itu mempunyai anak keturunan sebelum perkawinan dengan perempuan WNI. Ini akan menjadi masalah kaitannya dengan aset. Padahal aset itu dihasilkan pada saat pernikahan. Jadi Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan seperti itu ya. Kita lanjutkan pertimbangan hukumnya, tidak usah. Itu tentang perjanjian yang dibuat pra dan pos. Kemudian kita akan melihat di dalam waris, kita senggol sedikit-sedikit ya, waris pada perjanjian perkawinan. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris. Ini ada di dalam pasal 171 butir E kompilasi hukum Islam, sesuai pasal 194 sampai 214 kompilasi hukum Islam. Kalau kita ngomong waris ya, di dalam percampuran kita hanya menggunakan waris perdata. Tetapi kalau kita ngomong waris di Indonesia secara pada umumnya, kita menggunakan 3 hukum.
Yang pertama adalah hukum Islam, kompilasi hukum Islam. Yang kedua adalah hukum adat. Yang ketiga adalah hukum perdata. Kalau hukum perdata jelas, laki-laki perempuan tidak masalah bagi rata. Kalau hukum adat, ada perkataan segendong spikul, di mana yang wanita itu hanya mendapatkan satu bagian, yang laki-laki mendapat dua bagian, segendong spikul. Filosofinya seperti apa? Ya nanti kalau terjadi perkawinan kan akan menjadi satu lagi, 3/3. Jadi si wanita bawa 1/3 ketemu dengan laki-laki yang bawa 2/3, menjadi 3/3, menjadi satu. Itu filosofinya, sebenarnya enggak masalah itu. Di dalam hukum perdata, ahli waris tidak dibagi di dalam 4 golongan. Yang pertama adalah suami istri yang hidup terlama dan anak keturunannya. Jadi yang langsung, suami istri dan keturunan langsung. Kemudian golongan 2, saudara tua dan saudara kandung pewaris. Paman, bibi, boleh ya. Golongan 3 adalah lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, sampai kakek ya. Golongan 4, paman dan bibi pewaris, gitu. Dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris saudara, dari kakek dan nenek beserta keturunannya. Sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Kalau di Jawa kan ada itu dari anak, cucu, cicit, ya toh. Kemudian apa itu, buyut, sampai petarangan bubrah ya. Itu kalau di Jawa ada sampai seperti itu. Tetapi di dalam hukum perdata, golongan 1 akan menutup golongan kedua. Artinya kalau golongan 1 itu ada, maka golongan kedua tidak mewaris. Kalau golongan 1 tidak ada, maka golongan 2 mewaris. Kalau golongan 2 tidak ada, maka golongan 3 mewaris, dan seterusnya sampai golongan 4 tadi ya. Kemudian apa yang kita lakukan ketika pewaris meninggal? Yang pertama adalah menginventarisir aset. Kemudian yang kedua harus ngecek apakah pewaris memiliki surat wasiat ya. Karena wasiat itu sangat penting dan sangat utama. Punya enggak si pewaris itu wasiat? Ini biasanya wasiat kan dititipkan di notaris ya, atau dicatatkan di notaris. Didaftarkan di Balai Peninggalan Sejarah ya. Ini ada. Keempat, harta warisan harus cepatnya dibagi sesuai hak masing-masing, karena persoalan akan rumit kalau waris ditunda-tunda. Itu akan menjadi sebuah problematika tersendiri, rebut waris ya. Karena waris itu, apalagi waris yang nilainya triliunan ya, itu akan menjadi setumpuk batuk senyari bumi, akan menjadi permasalahan di para ahli waris, rebutan waris. Itu. Terakhir, segera melakukan proses peralihan hak, karena ada ketentuan bagi WNI yang mewaris hartanya kepada WNA atau keturunannya berupa benda tidak bergerak harus segera dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun. Tadi di awal itu. Ini harus dialihkan. WNA laki-laki, WNI perempuan, WNA meninggal, atau sebaliknya WNI-nya, istrinya meninggal, aset semua atas nama istri. Bagaimana? Apakah WNA mewaris? Ini akan kita kaji selanjutnya nanti. Yo. Ketika seorang WNI meninggal tanpa ada wasiat, maka pasangan yang ditinggalkan, yakni suami atau istri WNA dan anaknya, tanpa ada perjanjian kawin, maka berlaku ketentuan harta bersama, sehingga harta warisan dibagikan secara merata. Ini kalau kita menganut di dalam perdata ya, merata. Artinya WNA pun masih mewaris itu. Pihak yang berhak atas harta bersama adalah pasangannya yang masih hidup. 50% ini udah hitungan. Setengah harta warisan lain harus dibagi kepada seluruh waris. Ini udah hitungan perdata. Jadi 50% untuk pasangannya, 50% dibagi lagi pasangan dan anak-anaknya. Itu ada hitungannya. Jadi ya. Bagaimana jika pewaris seorang WNI meninggalkan harta warisan berupa benda tidak bergerak dengan status hak milik?
sementara pasangannya WNA dan anaknya belum berumur. Gitu. Masih terkait dengan kita melihat pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang Agraria. Pewaris tanpa wasiat menyebabkan ahli waris berstatus WNA memiliki hak milik atas tanah atau hak bangunan, maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah pewaris meninggal harus dijual atau dialihkan. Ada beberapa pendapat dari para pakar ya, bahwa kalau yang meninggal itu adalah WNA-nya itu kan sudah menjadi warga negara Indonesia. Secara hukum perdata kan mewaris. Tetapi kalau dia meninggalkan Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 tahun harus dijual atau dipindah tangankan, karena diserahkan ke negara. Tetapi kalau dia tetap menjadi WNI, maka berhak atas hak milik tersebut. Ini masih menjadi perdebatan. Kemudian bagaimana jika ada anak luar kawin atau anak bawaan dari perkawinan sebelumnya? Kita melihat syarat menjadi ahli waris itu seperti apa. Mempunyai hubungan darah secara langsung. Kalau pasangan pasti, pasangan kan tidak mempunyai hubungan darah, tetapi dia adalah pasangan. Ini Pasal 852 KUH Perdata menyatakan pasangan hidup dari pernikahan kedua hanya mendapat bagian maksimal 1/4 dari bagian yang jadi harta waris. Jadi setelah pasangannya meninggal, kemudian dia menikah lagi, maka pasangan hidup yang kedua adalah mendapat 1/4 dari bagian yang jadi harta waris. Ini tuh, kalau kita melihat waris itu merupakan bagian objek pajak apa enggak ya. Kalau kita di semua lini kita harus mengakomodir adanya suatu informasi dari pajak. Waris itu bukan objek pajak, tetapi yang menerima warisan itu kan mendapat penghasilan. Otomatis karena dia mendapat penghasilan maka kena pajak. Pengertiannya seperti itu. Jadi wah, untuk warisan pajaknya segini. Jadi sebenarnya waris bukan objek pajak, tetapi penghasilan karena waris itulah yang dinamakan objek pajak. Jadi kena pajak penghasilan. Itu tentang waris. Kita melihat nyinggung sedikit tentang wasiat ya. Karena urutannya seperti itu. Perkawinan campuran, regulasinya, kemudian perjanjian, kemudian waris, kemudian wasiat ya. Kita nyinggung tentang wasiat meskipun hanya sedikit. Wasiat itu ada 4, yaitu umum, wasiat yang dibuat oleh notaris. Kedua ada holografis, wasiat ditulis tangan oleh si pembuat wasiat. Ketiga adalah wasiat rahasia, wasiat yang diberikan kepada notaris dalam bentuk tertutup. Kemudian notaris hanya mencatatkan ya di buku catatan. Kemudian wasiat keempat ada darurat, yaitu wasiat yang dibuat ketika ada keadaan darurat seperti peperangan atau penyebaran wabah penyakit dan lain sebagainya. Seperti kemarin ya, pas Covid ya. Pas Covid kan banyak sekali ya orang-orang kaya membuat wasiat ya. Rumah ini besok untuk ini, rumah ini besok untuk ini dan lain sebagainya. Itu wasiat darurat ya. Kemudian setelah wasiat dibuat oleh notaris mendaftarkan wasiat tersebut ke Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM untuk memenuhi persyaratan publish atau publikasi. Jika tidak, wasiat tersebut tidak terdaftar dan tidak dapat diketahui bahwa seseorang telah membuat wasiat. Karena biasanya kalau orang-orang kaya, ahli warisnya itu sebelum bagi waris pasti akan tanya ke notaris keluarga, ada enggak wasiat itu. Kemudian WNA dapat membuat wasiat di Indonesia sepanjang aset yang dimuat di dalam warisan berada di Indonesia. Sebaliknya jika asetnya terletak di negara lain, maka wasiat harus dibuat berdasarkan hukum negara tersebut. Tadi sampaikan bahwa yang namanya WNA kan bisa aja punya aset di Indonesia dan punya aset di negara dia berasal.
itu tentang warisnya bagaimana, tentang wasiatnya bagaimana, itu harus dituangkan di dalam posnat. Sebenarnya paling aman seperti itu. Untuk apa? Melindungi dari wanita Indonesia. Kalau yang WNI adalah perempuannya, untuk melindungi itu sebenarnya. Itu. Ini tidak usah objek pajak. Waris kena pajak, tadi sudah saya sampaikan bahwa waris itu bukan objek pajak, tetapi yang menerima warisan itu mendapat penghasilan, maka yang dikenakan pajak adalah PPh-nya itu. Kalau waris saham ada enggak itu? Kalau jual beli saham dan lain sebagainya ada pajaknya enggak? Nah, gitu. Ada ya toh. Kalau deposito ada enggak dan lain sebagainya. Ini tentang akta keterangan waris. Kemudian penerbitan surat keterangan hak mewaris ya. Ini ada di Kemenkumham, ada semua ya. Tuh. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita lanjut diskusi. Itu dulu Pak Jamil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Tentunya tema ini sangat menarik. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh peserta, mungkin kalau bisa secara langsung bisa menekan tombol raise hand, ataupun bisa juga melalui room chat. Sambil menunggu yang raise hand, kebetulan ada beberapa yang sudah bertanya di room chat nih Pak. Ini yang pertama ada dari Fahmi, Ibu apa Bapak nih? Dari Bapak atau Ibu Fahmi ini, yang pertanyaannya, jika ada penghadap notaris suami istri perkawinan campur beda tetapi tidak memiliki buku nikah, jika mereka ingin menjual hak atas tanah selama perkawinan, apakah memerlukan pasangan tersebut, atau karena tidak punya hak nikah maka tidak perlu persetujuan? Mungkin bisa direspon Pak. Baik ya, terima kasih. Ada pasangan suami istri ya, tidak punya buku nikah ya. Kalau tidak punya buku nikah, nggak bisa dikatakan sebagai pasangan suami istri. Kan sama kita, kalau kita dikatakan sudah pintar mengemudi kan harus punya SIM. Kalau tidak punya SIM maka dikatakan tidak bisa mengemudi walaupun sudah mahir. Sama, laki-laki perempuan mengatakan bahwa saya suami istri tetapi saya tidak punya buku nikah atau dokumen nikah, maka secara hukum itu dikatakan bukan suami istri. Kalau dari asetnya itu atas nama si perempuan mau jual, tidak masalah. Atau sebaliknya, tidak perlu tanda tangan dari suaminya atau istrinya menurut pengakuan mereka kan gitu. Karena Indonesia itu adalah negara administrasi. Jadi di mana di Indonesia kalau tidak ada bukti administrasi maka dikatakan tidak pernah ada. Ya toh? Saya punya tanah di sana banyak sekali, 1 hektar, 3 hektar, 4 hektar. Buktinya mana? Dokumennya mana? Tidak ada, hanya pengakuan. Ya kan impossible. Kalau punya sertifikat itu baru namanya sudah meyakinkan bahwa dia punya. Jadi tidak masalah kalau mau jual ya toh, yang atas nama si A, atas nama si B, tidak perlu harus mendatangkan atau mengikut sertakan atau izin dari pasangannya, gitu ya. Ya. Nah, terima kasih atas pertanyaan. Ini pertanyaan selanjutnya yang kedua ini dari Bapak Ibu Ida Aprilia Sembiring. Jika pada perkawinan campuran berbeda warga negara, pihak PNA-nya membeli tanah atau rumah dengan mengatasnamakan pada pasangan yang WNI, apakah ini dibolehkan atau tidak?
Dan apabila terjadi perceraian, apakah pihak WNA dapat menuntut atas hak atau rumah yang terjadi tersebut? Ya, baik, ini pertanyaan sering terjadi ya, pertanyaan seperti ini. Jadi wanita Indonesia menikah dengan WNA yang punya duit WNA-nya ya. Kemudian banyak beli aset ya, di atas namakan istri. Banyak beli aset namakan istri. Kemudian di perjalanan perkawinannya karena tidak ada perjanjian kawin ya toh, kemudian terjadi perceraian. Boleh nggak nuntut harta itu? Kan gitu. Kalau bercerai ya toh, itu otomatis kan hubungan keperdataannya sudah tidak ada, baik di dalam Undang-Undang Nomor 174 atau di dalam Undang-Undang Nomor 12 dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru gitu. Kan sudah tidak ada karena sudah cerai. Padahal aset itu dibeli dengan uang dari WNA. Boleh tidak menuntut dan itu. Ini tadi ya yang saya sampaikan bahwa yang namanya perkawinan campuran itu harus ya, sebenarnya bukan harus mutlak ya, tapi sebaiknya membuat sebuah posnat. Kalau tidak perjanjian pra ya posnat. Karena perkembangan perkawinan kan nggak ngerti. Kalau tadi yang dipertanyakan boleh tidak nuntut? Ya boleh. Dasarnya apa? Kan itu. Nah, waris jelas enggak, wong belum meninggal. Iya toh. Kemudian bersama juga udah cerai. Ya kalau masih di Indonesia maka kita menggunakan hukum Indonesia. Di dalam hukum Indonesia namanya harta yang diperoleh pada saat perkawinan maka menjadi harta bersama. Dia bercerai maka dia berhak atas harta bersama tersebut. Itu. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 174. Itu Pak Sembiring ya tadi. Jadi lugas di Indonesia mengatur seperti itu. Ya, terima kasih atas responnya, Pak. Ya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung bisa menyalakan tombol raise hand. Ini sambil menunggu pertanyaan masuknya, ini ada pertanyaan juga. Yang pertanyaan pertama ini, bagaimana sih penyelesaian hukum terhadap permasalahan yang timbul akibat perbedaan agama dalam perkawinan campur di Indonesia, terutama terkait dengan penentuan agama anak dan kebebasan beragama? Mungkin bisa direspon singkat, Pak. Iya, baik. Di awal dah Pak Pri sampaikan ya bahwa memaknai dari perkawinan campuran itu ada dua, yaitu yang perkawinan campuran beda agama dan perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Kalau perkawinan beda agama di Indonesia jelas belum ada regulasi yang menerima atau memayungi. Makanya banyak sekali perkawinan beda agama itu nikahnya di luar negeri. Kalau di luar negeri kan bebas, mau agamanya si A ini, si B ini tetap disahkan di sana. Kemudian sebelum jangka waktu 1 tahun dia kembali ke Indonesia untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan dicatatkan maka secara negara itu sudah sah. Cuman perkawinannya tidak terdaftar. Ini akan bermasalah di anak-anaknya. Kakaknya bagaimana bunyinya kan seperti itu. Apakah kepala keluarga, kemudian ibu rumah tangga, atau anggota 1, anggota 2 gitu. Walaupun sekarang kan ada wacana, bahkan mungkin sudah ada penerapan di beberapa kota tentang istri siri masuk di dalam kakak. Dan sudah ada itu. Kalau terjadi itu sah, perkawinannya sah karena perkawinan dilakukan di luar negeri, dicatatkan di Indonesia. Kemudian untuk anaknya bagaimana? Yang dipertanyakan adalah status anaknya. Ya sama status anaknya. Dia adalah anak sah dari pasangan tersebut. Kakaknya bisa muncul. Tapi ada catatan. Jadi perkawinannya kakak dari perkawinan campuran beda agama yang dilakukan di luar negeri dan dicatatkan di Indonesia, itu di dalam kakaknya ada catatannya. Itu seperti itu.
Itu Mas Di. Ya, makasih atas responnya. Dan ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Kira-kira apa hambatan hukum yang dihadapi oleh pasangan dalam perkawinan campur di Indonesia terkait dengan pengakuan dan perlindungan hukum hak-hak mereka, terutama dalam hal kepemilikan properti dan hak waris? Mungkin bisa dijelaskan dengan secara singkat. Iya. Jadi yang namanya perkawinan campuran, yang pertama yang problematika akan muncul adalah yang tentang kewarganegaraan anak. Yang kedua adalah tentang aset yang dibeli pada saat perkawinan. Yang ketiga tadi yang sampaikan, perlindungan hukumnya terhadap asetnya seperti apa, kan itu. Jadi kalau terjadi pembelian aset pada pasangan kawin campuran, asetnya itu diatasnamakan WNI, gitu. Perlindungan hukumnya ya hampir sama, tidak ada masalah sebenarnya sepanjang tidak ada suatu problem di perjalanan perkawinan. Makanya tadi Pak Pi sampaikan, kalau perkawinan campuran, tolong ya, bukan wajib, bukan harus ya, tapi seyogyanya melakukan atau membuat posnat, bukan hanya bukan hanya sebelum perkawinan, tapi posnat agreementnya. Di situ sangat dijelaskan bagaimana asetnya, pembagian asetnya. Ada pernah klien saya membuat posnat yang mengatakan bahwa seluruh aset itu yang atas nama WNI, tetapi dalam penguasaan si suami WNA. Saya tanyakan, permasalahannya yang akan terjadi itu bagaimana nanti? Kalau si WNA ini meninggalkan Indonesia, otomatis aset ini menjadi milik negara, harus diserahkan ke negara. Kalau jual beli, tidak bisa WNA jual beli di Indonesia. Ini akan bermasalah. Itu. Maka kalau perkawinan campuran itu aset wajib ya, seyogyanya di atas namakan dari WNI. Jadi untuk melakukan perbuatan hukum itu sangat enak, sangat gampang di kemudian hari. Kalau WNA meninggalkan ya otomatis ini bisa dijual, jual beli. Membutuhkan tanda tangan WNA enggak kalau seperti itu. Sepanjang masih ada ikatan membutuhkan. Tetapi kalau sudah tidak ada ikatan ya enggak butuh, terkecuali ada posna. Terkecuali ada perjanjian pada setelah pernikahan, maka itu menjadi sebuah kewajiban mentaati perjanjian itu. Jadi namanya hukum tertinggi pada sebuah perbuatan hukum pada aset itu adalah perjanjian posnat. Ada perkawinan campuran. Ada ini hukum kompilasi hukum Islam mengatakan seperti ini, hukum perdata internasional mengatakan seperti ini. Tetapi kekuatan tertinggi adalah di dalam posnat, di dalam perjanjian itu. Karena perjanjian itu kan paling hakiki. Jadi hak